Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, tersebutlah kisah yang sangatlah unik dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah, yaitu sebuah anotasi daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangatlah terkenal itu. Kisah ini berkisah tentang malaikat yang menguji keadilan hakim dalam memutus perkara, yang mana kisah ini juga terjadi pada masa Bani Israel, namun masih sangat layak untuk kita renungkan di zaman saat ini. Keadilan sendiri dalam pengertian Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Murtada Mutahhari adalah memberikan seseorang atas hak-hak yang seharusnya memang ia peroleh. Maka kisah ini bisa menjadi gambaran akan mudahnya mengatakan keadilan dibanding melaksanakannya. Kisah ini merupakan catatan daripada hadis ke-33 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan bukti pada setiap tuduhan, baik pihak tertuduh juga untuk menyatakan sanggahan dengan sumpah. Sebagai anotasi atas hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menyatakan bahwa yang tak kalah penting dari semua proses peradilan adalah menolak riswah dalam proses memutus perkara. Riswah atau rasuah adalah perbuatan tercela yang marak terjadi di sekitar kita. Penyuapan dengan tujuan memenangkan perkara hukum tersebut bukan saja perbuatan buruk, tapi juga membungkam keadilan. Rasulullah SAW pun menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menerima suap dan orang yang memberi suap, serta penghubung keduanya. Al-Kisah ada 3 hakim yang diberi mandat oleh masyarakat. Ketiganya ditugaskan dan diamanahkan sebagai pengadil, penyelesai konflik yang berwenang di tengah masyarakat mereka. Ketiganya diharapkan dapat bertindak adil karena mereka juga terkenal sebagai hakim-hakim yang pandai dan tegas. Pada suatu ketika turunlah malaikat guna menguji ketiga hakim tersebut dengan menyamar sebagai seorang penunggang kuda. Bertepatan pada saat yang sama, ada seseorang yang sedang memberi minum sapi betinanya di sebuah sungai dengan anak sapi yang berada di belakang sang induk. Ketika malaikat penunggang kuda itu lewat, tiba-tiba si anak sapi mengikuti malaikat yang menyamar serta kuda yang ditungganginya. Si anak sapi selalu membuntuti kuda yang ditunggangi oleh malaikat penyamar tersebut. Sang pemilik anak sapi tidak terima jika anak sapi tersebut mengikuti malaikat yang menunggang kuda itu. Ia meminta anak sapi itu dikembalikan kepadanya. Namun malaikat tersebut menolak akan permintaannya. Pemilik sapi memohon berkali-kali, tetapi sang pemilik sapi dan malaikat pemilik kuda pun berselisih sangatlah lama. Masing-masing sangatlah kuat dengan pendiriannya sendiri. Bagi pemilik sapi, jelaslah anak sapi itu miliknya karena ia membawa induknya, yaitu sapi betina. Bagi malaikat, ialah pemiliknya karena buktinya sang anak sapi selalu mengikuti dirinya. Hingga di akhir perselisihan itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini kepada 3 hakim yang ada di kota tersebut. Pemilik sapi dan pemilik kuda pun mengemukakan permasalahan pada hakim pertama. Pemilik kuda terlebih dahulu menawarkan hadiah berupa emas kepada sang hakim pertama supaya ia memenangkan persoalan ini. Hakim pertama pun tergoda dan mengiyakan permohonan pemilik kuda. Tapi bagaimana aku dapat memutuskan perkara ini? Tanyanya kepada pemilik kuda. Mudah saja, putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim memutuskan seperti permintaan pemilik kuda. Ketika dilepaskan, si anak sapi selalu ikut penunggang kuda. Walhasil, malaikat yang menyamar sebagai penunggang kuda tersebut memenangkan perkara itu. Merasa tidak puas dengan jawaban hakim pertama karena dianggap keputusannya tidak adil, pemilik sapi mengajak datang pada hakim kedua. Namun nahas kejadian tersebut terulang kembali dengan diiming-imingi oleh emas daripada malaikat yang menyamar. Hakim kedua pun tergoda dan mengiyakan permintaan malaikat yang menyamar untuk memenangkan persoalan ini. Persis seperti kejadian pada hakim pertama, hakim kedua memutuskan bahwa anak sapi tersebut milik orang yang diikutinya. Lagi-lagi si anak sapi kembali mengikuti malaikat penunggang kuda. Pemilik sapi masih merasa tidak puas dengan jawaban yang diperolehnya. Ia merasa keputusan 2 hakim tersebut jauh dari kata adil. Maka datanglah mereka berdua pada hakim ketiga. Kejadian pada hakim pertama dan kedua terjadi lagi. Sebelum hakim memutuskan perkara antar mereka berdua, terlebih dahulu penunggang kuda menawarkan hadiah emas kepada hakim ketiga.
tentu dengan maksud meminta agar perkara ini dimenangkan oleh pemilik kuda. Namun hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara ini. Tentu hal ini membuat malaikat heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan sebuah perkara. Hakim ketiga mengatakan bahwa dirinya sedang haid. Oleh karena itu, berdasarkan aturan ia tidak boleh menghakimi dan memutuskan sebuah perkara. Maka semakin terheran-heranlah malaikat kepada hakim yang ketiga dan uni ini. Mana mungkin kau bisa haid, sedangkan kau ini adalah laki-laki? Tanya malaikat pemilik kuda keheranan. Dengan tenang hakim ketiga menjawab, sama saja dengan anak sapi itu. Mana mungkin anak sapi itu milikmu? Karena kau menunggangi kuda, sedangkan kuda tidak mungkin mempunyai anak sapi. Pastinya anak sapi itu milik laki-laki pemilik sapi itu. Sejak kapan kuda melahirkan anak sapi? Maka diputuskanlah bahwa si anak sapi adalah milik sang pemilik sapi betina. Dari cerita tersebut bisa kita lihat betapa mudahnya manusia tergoda dengan harta dan kekuasaan. Sepenggal cerita tersebut menunjukkan kepada kita kadang keadilan sudah sangatlah jelas. Bahkan orang awam pun bisa melihat dengan jelas betapa keadilan sudah terang benderang untuk diputuskan. Namun untuk memutuskan keadilan butuh keberanian, kejujuran, dan juga komitmen yang sangatlah tinggi. Maka seperti sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang menjadi pengadil atau hakim, ia sudah memasukkan sebagian kakinya ke surga dan satu bagiannya lagi ke neraka. Tinggal di mana ia akan memilih langkah selanjutnya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.